Shalom anak muda. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang Diego untuk memulai kita dalam doa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, malam ini kami berkumpul untuk ibadah Yud. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan sangat-sangat baik. Ya Tuhan, berkati setiap kami, pelayan, singers, WL, agar bisa memuji, melayani Engkau dengan baik. Ya Tuhan, kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi, shalom anak muda. Puji Tuhan, terima kasih buat pengurus Youth yang sudah mempercayakan saya untuk melayani malam hari ini. Mari kita sama-sama datang sama Tuhan. Kita naikkan penyembahan dan pujian terbaik kita buat Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Engkau setia. Kita percaya Dia Allah yang setia, amin. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Hadirkan ketenangan
langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan setia. Kami percaya Tuhan, kami imani Tuhan. Kan ku angkat tinggi tangan, kami berserah Tuhan, dan aku berserah kepadamu. Selamanya setia. Kan ku angkat tinggi tangan. Mari kita berserah pada Tuhan malam hari ini. Kita angkat hati kita angkat tangan kita. Mari kita fokuskan waktu yang singkat ini untuk kita bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Tanggalkan dan tinggalkan semua beban kita. Mari teman-teman, kita datang pada Tuhan. Di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Selamanya Kau setia. Oh, Your presence, oh, Your presence leaves me. Never forsake me. Oh, Your presence leaves me. Never forsake me. Oh, Your presence, oh, Your katakan Kau hadir. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Selamanya, selamanya Kau setia. Mari kita angkat penyembahan kita pada Tuhan. Terima kasih. Angkat hatimu, angkat suaramu. Malam hari ini jangan sia-siakan waktu kita. Mari angkat hati kita, angkat penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kami nyatakan Kau ada di tempat ini. Nyatakan kuasa-Mu. Ibadah ini milik-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau lihat setiap kami. Kau lihat setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman
kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami buka ibadah ini dalam nama Yesus. Kami percaya, katakan amin. Puji Tuhan, siapa yang bersuka cita malam hari ini boleh lambaikan tangan. Boleh sorak-sorai, boleh katakan Oke. Terpujilah nama Tuhan malam hari ini, amin. Amin. Mari kita angkat pujian. Terpujilah namamu Tuhan, Tuhan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Yo, bareng-bareng kita teriak, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, yang memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama Tuhan malam hari ini, amin. Terpujilah namamu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari sorakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, dan memerintah untuk selamanya. Tuhan berjaya, yang memerintah untuk selamanya. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan berjaya, yang memerintah untuk selamanya. Haleluya. Oke, silakan duduk teman-teman. Oke, kita ada malam hari ini, kita percaya semua hanya karena kasih karunia Tuhan, amin. Amin. Dan kita juga percaya bahwa apapun yang adik-adik sedang alami saat ini, Dia Tuhan Allah yang setia, Dia Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan. Dan kita sehari-hari hidup hanya karena kita percaya, hanya karena kita berharap sama Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji
Kami berharap hanya padamu Tuhan. Ku tidak akan menyerah. Jangan pernah menyerah teman-teman. Karena Tuhan pasti menolong. Dia Allah yang setia. Seluruh hidupku dalam Mari kita bangkit berdiri. Katakan, kita punya Tuhan yang besar, amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar. Ini iman kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ketika kami melakukan bagian kami, Engkau pun melakukan bagian-Mu. Kau Allah yang setia. Percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Masalah apapun yang kami hadapi di akhir-akhir ini Tuhan, apapun yang dialami anak mudamu saat ini Tuhan, tantangan apapun Tuhan, kami percaya kami tidak akan goyah karena ada Tuhan. Katakan ajaib Kau Tuhan, dengan iman kita berseru. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan Selam. Sekali lagi katakan, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita yang telah bangkit dan menang atas maut di dalam kehidupan ini, dan kita menjadi umat-umat yang pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kembali. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Oke. Minggu-minggu ini masih kita merayakan tentang kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan, dan hari ini kita terus mau mendalami tentang hal yang sepertinya kalian terus mau mendalami, dan aku terus juga mendalami hal ini gitu ya, supaya kita terus menjadi orang-orang Kristen yang terus mengenal Tuhan kita, mengerti Tuhan kita, seperti juga apa yang dikatakan dalam Amsal, tanpa pengetahuan umatku akan binasa. Pengetahuan firman Tuhan yang akan melimpah-limpah di dalam kehidupan kita, itu yang membuat kita akan terus mengasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan lagi. Jadi
menambahkan pengetahuan kita tentang firman Tuhan, menambahkan juga pengenalan kita pribadi akan Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini khususnya kita akan terus mengenang dan juga akan merayakan terus apa arti tentang apa kebangkitan Tuhan. Judulnya apa? Your faith apa tadi? Is vain ya. Your faith is vain, bahwa iman kita sia-sia. Iman kita sia-sia. Jadi sebelum kita ke sana, ini ada pendahuluannya dulu. Jadi pendahuluannya adalah di dalam kekristenan, teman-teman, ada hal yang ya kebangkitan ini yang bakal menjadi konflik di antara kita umat beragama gitu ya. Jadi kalau kalian tahu bahwa tentang kelahiran Tuhan Yesus, there's no problem. Gak ada masalah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Semua orang percaya bahwa ada yang namanya Yesus Kristus. Yesus orang lahir di Bethlehem gitu ya, dengan emak bapaknya bernama Yusuf dan Maria gitu. Gak ada yang dan kita merayakannya. Ya kan tanggal 25 ya ada juga konfliknya apa? Nggak mungkin tanggal 25 lahirnya. That's the another problem. Tapi dari sejarah kita melihat bahwa Yesus Kristus lahir. Tetapi kalau masalah tentang kebangkitan ini beda lagi. Jadi teman-teman anak-anak youth harus tahu, dalam pandangan orang seberang ya kita hidup di dalam kita harus mensyukuri bahwa kita lahir di mana? Di Indonesia yang majority orang yang beragama Islam ya kan, Muslim. Bahwa apa yang mereka percaya tentang Tuhan Yesus, bahwa mereka sama sekali nggak percaya kalau Tuhan Yesus disalibkan. Apa yang mereka percayai? Mereka percaya Yesus ada, tetapi kalau Yesus disalibkan mereka nggak percaya. Karena apa? Ya menurut kitab mereka, ya ini pengetahuan, makanya untuk kalian semua tahu bahwa yang disalibkan itu dibikin sama yang maha kuasa menyerupai, mukanya diserupai gitu. Maksud nggak? Bisa nggak Kak? Aku juga belum maksud sih sebenarnya, nggak dapat karena susah gitu ya. Gimana caranya? Misalnya kita mau menyalibkan siapa nih? Kita mau menyalibkan, Kenichi mana? Kenichi kita salibkan gitu ya. Tuh dengan mukanya kayak gini, siapa ya kira-kira yang serupa ya, segambar sama dia ya? Jangan Kenichi, aku sayang sama Kenichi. Kita gantiin aja Kenichi sama orang lain. Siapa ya kira-kira ya? Siapa yang mirip sama Kenichi di sini? Nggak ada lagi. Nah, sampai ya kan kita tahu ya, untuk menjadi seorang twin aja itu pasti masih bisa dibedain. Ini gimana caranya sampai satu negara itu terkelabui gitu, dikelabuin dengan muka Kenichi, ada orang lain yang dimirip-miripin, diserupakan, dan itulah yang sebenarnya yang dihukum mati. Bukan Yesus. Yesus tuh diangkat ke surga, tetapi yang namanya Kenichi KW, nah itu yang disalibkan. Nah jadi Kenichi nggak pernah disalibkan, tetapi Kenichi KW lah yang disalib. Gimana caranya? Ya itulah Allah yang Tuhan yang Maha Kuasa kan bisa dong langsung permak siapa kek, mukanya siapa di sini? Mukanya Michael langsung dibikin, langsung diplastikin gitu. Jadi mirip kayak mukanya Kenichi, sehingga orang melihat melihat Michael ini adalah Kenichi, dan Michael lah yang kena. Dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba aku digantung, disalipin gitu. Dan itu yang terjadi, itu yang dipercayai oleh mereka gitu loh. Jadi apalagi ngobrolin soal kebangkitan, ya ampun, disalib aja kagak, ngobrolin soal kebangkitan nggak ada, nggak pernah. Tapi kita tahu bahwa kalian kalau bisa lihat dari sejarah bahwa kelahiran Islam adalah di tahun 600-an. Abad berapa? Abad 6. Sedangkan kejadian di mana Tuhan Yesus disalibkan itu kapan? Abad keberapa? Ya, abad 0 kan, abad jebot maksudnya. Karena kita tahu bahwa ada pergantian Anno Domino, maksudnya kita sekarang di tahun kemuliaannya Tuhan. Sebelumnya kan sebelum Masehi, lalu ada titik nol, habis ada titik nol, barulah kita sekarang sampai tahun 2026 ini gitu. Makanya teman-teman youth kalau dibilang 2000 tahun yang lalu gitu, berarti ya memang kita mundurin 2000 tahun yang lalu, dan itu tahun 0 gitu. Nah di belakang tahun 0 ada lagi nggak? Ada yang disebut sebelum
ya Masehi itu lagi gitu ya, bisa 4.000 ke belakang gitu ya, sampai penciptaan dunia ada di sekarang, ada Abraham, ada siapa lagi, ada macam-macam orang-orang yang di perjanjian lama. Tetapi balik lagi, konfliknya adalah di mana orang seberang gak percaya sama sekali bahwa yang disalibkan itu adalah yang namanya Yesus. Ya Allah serupakan seseorang untuk digantikan supaya dialah yang kena salib gitu. Tetapi ya kalau kita lihat sekarang ya yang namanya yang berotoritas tinggi tadi melakukan kesalahan karena apa? Toto orang yang disalibkan entah itu salah apa enggak dipuja-puja sekarang kan? Maksud enggak? Yang tadi kita pikir orang itu adalah Michael yang tadi disalibkan, ternyata dia sekarang yang dipuja-puja. Karena dialah sekarang orang topnya orang apa? Orang Kristen. Ya kan orang top paling tinggi dari orang Kristen siapa? Tuhan Yesus kan. Ternyata Michael lah sekarang yang jadi orang topnya gitu. Ya, artinya yang bikin tadi orang tadi menyerupakan tadi, lah kok jadi gini ininya, sejarahnya jadi. Dan kita tahu bahwa sampai sekarang Kristen masih menjadi apa? Ya menjadi apa, pemeluk terbesar, masih terbesar di dunia ini gitu ya. Jadi wow, gila, masih sampai sekarang kita adalah masih pemeluk terbesar ya. Kita berdoa terus ya, karena jalan menuju surga kan sempit tuh, makin lama makin banyak yang murtad ya. Jangan sampai kalian ada di jalan yang situ gitu ya. Ya dikit atau banyak itu nggak masalah sebenarnya, doesn't matter, tapi kalian harus pegang tadi bahwa keselamatan ini adalah ya itu yang aku mau bicarain hari ini, begitu pentingnya. Begitu kenapa kita harus merayakan Paskah. Kenapa? Karena ada harapan yang benar-benar, itulah harapan semua orang, dan Tuhan tahu bahwa manusia membutuhkan itu dalam kehidupan. Tapi kita lihat lagi dari satu pihak lagi. Satu pihak lagi siapa? Orang Yahudi. Nah kalau orang Yahudi percayanya apa tentang kebangkitan? Apa? Kalau orang Muslim tadi percayanya tentang kebangkitan apa? Ya nggak ada, orang disalib aja nggak pernah. Orang dia langsung di taken away, diambil langsung ke surga. Jadi nggak pernah mengalami yang namanya penyaliban, apalagi kebangkitan. Artinya di pikiran mereka yang namanya Isa Al-Masih, Tuhan Yesus itu masih hidup. Dan kita tahu kepercayaan kita semua yang sama adalah dia akan datang kembali gitu ya. Dia akan datang kembali. Tapi itu that's another topic. Tetapi orang seberang mengatakan nggak ada kebangkitan, oke? Terus orang Yahudi, orang yang dekat sama kita, ya istilahnya kita mendoa-doakan mereka, siapa yang memberkati Israel akan diberkati, siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk. Nah sekarang lagi perang kan, wah kita juga di sini juga kena juga imbasnya, karena apa? Kita seakan-akan membela Israel gitu ya, karena orang Kristen tuh selalu berkonotasi dengan Israel, ya karena memang dari situlah keselamatan muncul gitu ya. Kalian nggak bisa mendinai bahwa Tuhan Yesus adalah orang Yahudi. Dari dialah keselamatan bangsa-bangsa ada, karena apa? Tuhan Yesus lahir di sana, memenuhi semua profesi, memenuhi semua nubuatan yang ada di dalam Alkitab. Ya memang harus di sana terjadi gitu. Itulah asal usul daripada keselamatan dunia ini gitu lah. Dari sebuah bangsa muncul satu penyelamat Mesias yang namanya Yesus Kristus. Itulah kekristenan yang kita percaya. Nah kita buka dulu dalam Matius 28. Ya, kita ke ayat yang ke-15. Ya, ada di situ nih ceritanya gini. Jadi mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Mereka nanti kita lihat siapa mereka. Dan cerita ini dan apa? Cerita ini. Nah, nanti di atas ada ceritanya. Di antara orang Yahudi. Nah, ini yang cerita yang tersiar sekarang di orang Yahudi di Israel sekarang. Ini yang tersiar apa? Ceritanya ini sampai sekarang. Nah kalau teman-teman terus belajar gitu ya, mau belajar tentang Alkitab, bahwa Alkitab yang dinamakan Injil Matius ini, itu kira-kira Matius nulisnya 30 tahun kemudian. Daripada setelah Yesus bangkit dan naik, itu sekitar tahun 30-an kan. Lalu 30 tahun kemudian dia nulisin kitab Matius ini. Matius ini ditulis oleh Matius tahun 60-an. Artinya dari tahun 30 sampai tahun 60 itu masih beredar. Ini ceritanya apa? Kita lihat ceritanya sebentar. Ya, yang pertama adalah kita lewat dari ayat yang pertama, ya teman-teman, ini penting sekali terus kita baca. Makanya pembacaan firman Tuhan akan membuat kita mengerti. Kadang-kadang
Nggak apa-apa, baca aja dulu. Nanti sometimes kita akan ketemu lagi, ternyata ada hal yang ternyata kita miss gitu ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama, minggu itu, jam berapa kira-kira tuh? Jam 5 gitu, ya, menyingsingnya fajar pada hari. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa yang hebat. Udah berapa kali gempa sebenarnya terjadi waktu itu? Waktu Tuhan Yesus pertama kali menyerahkan nyawanya, ya kan? 2 kali. Karena waktu dia menyerahkan nyawanya itu ya, dengan mengatakan tetelestai, lalu terjadilah gempa bumi. Dua, dan bait suci tirai bait suci yang tebal itu terbelah 2 gitu ya. Dan itu menandakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan, dengan Bapa terbuka sekarang. Lalu apa? Sebab apa? Ya ini bisa jadi salah satu itu juga ya, salah satu pengetahuan juga gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Teman-teman, yuk kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati, dikuburkan di dalam satu kubur yang punyanya yang namanya siapa? Yusuf Arimatea. Nah, Yusuf Arimatea ini mungkin udah punya komplek kalau di sini terkenalnya di mana nih? Di Bekasi sana? Bekasi ya, di mana nih? Karawang, San Diego. Bukan ya? Namanya apa sih? Lihat kan? Oh iya kan, San Diego Hill kan? Nah, inilah udah siap gitu ya, tinggal masukin aja. Nah, tapi kita tahu bahwa ya kalian memang harus lihat-lihat, mungkin ensiklopedia kuburan, kayak kalau kita kan sekarang kuburan mah nggak kayak orang zaman dulu. Kalau kita kan kuburan kan tinggal cerek, masukin aja udah langsung ratain lagi gitu ya. Kalau di sana enggak gitu ya. Untuk ada tempat beberapa ruangan di dalam ruangan kubur itu gitu ya. Ini tempat buat rempah-rempahin, baru masukin lagi ke sana, nanti di sana nanti baru tempat buat decomposing membusukkan di sana. Jadi ada ruang-ruang lah, ada beberapa ruang. Makanya kalau teman-teman baca waktu pertama kali Tuhan Yesus bangkit, itu kan dikasih tahu sama ibu-ibu ini ya. Terus apa yang pertama kali dilakukan sama Petrus? Lari masuk. Tapi ada lagi satu lagi yang namanya Yohanes, dia nggak masuk sampai dalam. Jadi kayak ada chamber gitu, ruangan. Kalau kita cuma masuk doang, itu belum semuanya kita lihat, tapi harus masuk lagi ke dalam lagi. Jadi kayak ada ruangan lagi supaya bisa melihat mayatnya langsung ke dalam gitu ya. Nah itu yang terjadi gitu ya, menggulingkan. Artinya, jadi teman-teman juga ngerti nggak? Dapat nggak? Artinya siapa yang menggulingkan batunya tadi? Itu baca tadi. Malaikat turun dari langit, datang ke batu itu dan menggulingkannya. Jadi kuburannya itu ya tadi ada yang bilang batunya itu kan karena masuk pintunya tuh pakai batu. Batunya ada yang bulat. Ada juga yang bilang kotak gitu ya, whatever ya kan, ada yang bulat, kalau bulat enak kali ya, bisa didorong gitu ya, gede, klasik banget tuh. Kalau kotak ya susah juga ya, gimana caranya. Tapi artinya karena kuasa daripada malaikat ini, itu batu terguling. Lalu apa di situ? Wajahnya bagaikan ini wajahnya malaikat nih, bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Nah ini nih ceritanya, dan penjaga di slide selanjutnya, penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan. Ini penjaga-penjaga siapa? Nah, jadi ya makanya terus seru bacanya gini. Karena waktu itu si orang Yahudi bilang nih, khususnya kepala mahkamah agama imam besar bilang, dulu nih orang Yesus waktu hidupnya bilang, lu matiin gua, 3 hari lagi gua bakal bangkit. Daripada ini bakal jadi berita besar lagi ntar, jadi headline lagi, mendingan lu jaga kuburnya. Dia minta sama siapa penjaganya? Minta sama Pilates. Jadi jok kemarin lagi tuh sama situ. Pilatus, weh. Jadi Pilatus dimintain, bos, kita nih tahu nih, ini orang waktu hidupnya nih, memang ngomongnya banyak banget bos. Dulu dia nih, pas waktu hidup, nanti gue mati, 3 hari lagi gue bakal bangkit. Wah, daripada nanti beneran kejadian kayak begini nih, bangkit nih, mending kita jagain kuburnya. Nah, artinya yang menjaga kubur ini siapa? Bukan Pilatusnya dong, Pilatus kan bosnya. Pasti dia yang jagain satpamnya, ya jangan dong. Ya bawahan Pilatus ini siapa sih sebenarnya? Hah? Masya Allah.
Pilatus ini kan kepala wilayah daripada yang ya khususnya di Yerusalem ya. Karena dia yang membawahi kepala kayak gubernurnya gitu ya di situ ya. Berarti kan gubernur punya apa? Punya kroco-kroco kan? Ya kan, dalam terminologi ketentaraan kan dia punya tentara dong, ya kan, karena ini lagi menjajah. Romawi yang ada di Israel sana lagi menjajah, artinya apa? Lagi benar-benar punya tentara di sana, siapa yang macam-macam tinggal dibantai. Nah, tentara-tentara inilah yang jaga di sana. Penjaga-penjaga itu datang. Terus karena tadi malaikatnya datang, jeger, batunya gedeng, terus apa lagi? Jedeng, Netflix tuh. Oke. Dan penjaga-penjaga itu tak gentar ketakutan, ya iyalah lu sendiri juga bakal takut lah. Ada tiba-tiba datang malaikat dan tiba-tiba batunya guling, duduk lagi di atas santai, enak banget. Oke lah kan, santai-santai. Ya lihat seperti apa tuh? Seperti orang mati di ayat yang keempat. Lalu ketemu perempuan-perempuan tadi di ayat yang kelima, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Jadi Yesusnya ada nggak di situ? Nggak ada. Berarti gimana cara Tuhan Yesus kabur dari kubur itu? Sedangkan batunya masih ada tadi. Hah? Kan dia dikubur, ya kan? Batunya masih ada. Tapi pas sudah digulingin, dianya udah nggak ada di dalam. Surprise! Di manakah dia? Bagaimana caranya dia? Kan batunya digulingin, siapa yang gulingin batunya? Malaikat. Dibuka, jejeng, dilihat ke dalam, kagak ada orangnya. Kemana orangnya? Nah, kemana dia? Iya, kemana? Kok bisa? Kan pintunya belum kebuka tadi ininya. Apa namanya? Lewat mana? Lewat mana? Ini kan batunya kan masih belum digulingin tadi. Lewat mana? Ada pintu rahasia kali ya? Waduh. Ya udah kalau begitu Pak, susah jawabannya Pak. Kenapa kalau dia Tuhan kenapa harus capek-capek harus disalipin? Capek banget gitu kalau dia Tuhan mah. That's another rule lagi. Maksudnya ini kan ada rule-nya ya. Oke, itu nanti kita jawab ya. Akan tetapi malaikat itu jangan kamu takut. Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan ini. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit sama seperti yang dikatakan. Mari lihat dia kan dilihat tuh ya. Oke. Ayat ke-7 mereka segera pergi lalu apa? Info ke murid-murid di ayat ke-8. Lalu tiba-tiba Yesus ternyata ada udah di luar tuh ya. Jangan takut. Nah, di situ di ayat yang ke-11 kita lihat yuk 28:11 tadi. Ceritanya dapat ya. Ketika mereka di tengah jalan datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan sesuatu yang terjadi kepada siapa? Imam-imam kepala. Apa yang udah terjadi berarti? Penjaga itu kan tadi ketakutan kan? Ya kan? Penjaga tadi ketakutan kayak udah mau mati. Apa yang terjadi? Bahwa ada malaikat turun and then menggulingkan batu, orang yang di dalam udah nggak ada. Ini mau disampaikan. Oke dong, lapor dong. Ya kan tentara lapor. Bos, lapor. Tadi begini. Oke. Kepada siapa? Ya kepalanya, imam-imam kepala tadi. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah uang kepada serdadu itu ya kan tentara tadi. Nih, gini. Lu bilang gini. Kamu harus mengatakan apa? Harus dikatakan apa? Bahwa siapa? Murid-muridnya datang malam-malam. Terus apa? Nyuri ya, nyuri apa? Nyuri mayat, iya nyuri mayat ya kan, nyuri body ya kan, nyuri mayat ketika kamu sedang oke gitu ya. Tadi cerita kamu gimana? Ada malaikat turun, kita ketakutan. Jangan. Ini ceritanya. Oke, ceritanya kamu lagi bobo. Oke, ingat ya. Tiba-tiba ada muridnya datang nyolong itu dia punya Tuhan bodinya tuh. Oke? Itu yang kamu bilang, nih duit. Kasih duit ya kan? Ya dong kasih duit dong, kalau nggak kasih duit males. Dan apabila ini kedengaran sama wali negeri tadi sama Pilatus tadi, entar kita yang ngobrol, tenang. Masalah kayak gitu-gitu kita yang ngadepin. Soal-soal kayak gini kita nih jagonya buat ngadepin. Dah supaya kamu nih serdadu-serdadu nggak beroleh kesulitan apa-apa. Lalu makanya ayat 15 lah tadi tersiar apa?
Mereka menerima uang itu dan berbuat yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini yang tersiar. Jadi ceritanya apa? Mereka bobo. Tiba-tiba ada datang orang nyolong, hilang. Ada yang aneh nggak? Hah? Ada yang aneh nggak? Dari cerita yang ditwist, dari cerita yang dibohongin. Ini hoax nih, hoax terbesar di dunia ini sekarang ini nih. Inilah hoax terbesar bahwa kebangkitan itu nggak pernah terjadi. Itu mayat dicolong. So what happening? Ya inilah yang tersiar gitu loh di negeri sana, bahwa nggak ada yang namanya kebangkitan. Itu yang di pikiran orang Yahudi sampai sekarang. Dari sampai sekarang nggak ada yang namanya kebangkitan. That's nonsense. Itu mayat dicolong sama murid-muridnya. Tapi kita tahu dong, itu kalau kita ngobrolin soal tadi apa twist ceritanya kayak nggak make sense banget. Pertama apa yang nggak make sense? Apa? Jadi, kenapa? Ayo, kenapa ceritanya jadi nggak make sense? Nah kan, dia aja tahu. Bibi aja tahu. Lu kan lagi ngorok, bos. Kok lu tahu yang ngambil itu orang? Ya kan, di mimpi macam apa itu? Mimpi yang ada yang nyolong, ada yang nyolong ya. Oh kamu nyolong ya, aku tidur dulu. Aduh, gua nggak tahu deh. Pokoknya nggak ngerti gitu loh. Gimana caranya? Gua lagi tidur, bos. Kenapa lu bisa tahu yang nyolong siapa? Dan kita tahu itu untuk menggulingkan menggulingkan batunya aja. Ini malaikat aja udah kayak super saya gitu. Wah, duar baru kebuka batunya gitu loh. Ini jadi gimana cara nyolongnya? Dan kita tahu ya teman-teman, ini kan tentara ya. Di mana-mana tentara mana ada gitu loh, disuruh jaga bobo gitu, mana ada. Kalau enggak makanya dia nih di backingin supaya kita ngobrol, nanti gua ngomongin sama bos lu. Karena apa? Ini keterlaluan, masa lu tentara lagi suruh jaga bobo? Ya nggak mungkin lah, tentara Romawi lu, wah gila, jagain terus nih. Apalagi kalau kita lihat kalau tentara Inggris ya, yang sering digodain gitu, yang ini kan, tahan dia digodain juga. Hah? Jadi maksud aku, that's not make sense banget, cerita yang di twist itu nggak make sense banget. Bagaimana bisa lu lagi tidur tahu gitu? Dan yang tidur berapa yang tidur? Semua yang nggak tahu kalau serdadu nih ya. Kalau banyak masa semuanya tidur. Satu ya nggak tahu yang dikirimin berapa. Ya pasti lebih daripada 2 karena tentara kan biasa lah, banyak lah. Tapi yang terjadi di situ masa tidur. Terus yang nyolong siapa? Dalam cerita ini yang dibilang yang nyolong siapa? Waktu Tuhan Yesus disalib itu murid-murid pada kemana? Hah? Pada pergi kan? Pada kabur kan? Nggak ada yang berani kan? Nggak ada yang berani. Si Petrus aja nggak mau ngakuin gitu loh, sampai dia harus menyangkal Yesus gitu ya. Nggak ada yang mau ngakuin itu. Lu kan yang biasa sama dia tiap harinya. Enggak, gue bukan. Nggak kenal tuh siapa dia. 3 kali kayak gitu loh. Semua orang tercerai-berai. Tiba-tiba ada gitu persatuan. Woi, di grup WhatsApp, kita kayaknya salah nih bos. Kita meninggalkan Tuhan kita nih. Ayo sama-sama kita menjadi pendekar. Kita menjadi warrior gitu ya. Siapkan semua senjata, siapkan semua. Mereka juga nggak pernah dilatih. Ada gitu tiba-tiba langsung iketin kepala semua, ambil pedang semua tiba-tiba. Mana tuh tentara, kita hadepin semua. Ya elah, pas waktu disalib aja lu pada kabur. Apalagi sekarang dijagain tentara itu mayat, gimana caranya? Nggak mungkin. Murid-murid itu dalam keadaan apa? Ketakutan. Murid-murid itu udah jadi apa namanya dong? Ya pengecut semua, nggak ada yang berani untuk menampakkan dia, udah jiper semua, nggak ada yang mereka apa yang setelah terjadi penyalipan, mereka tutup rapat-rapat pintu mereka di rumahnya masing-masing, nggak ada yang berani. Dah orang-orang kayak gitu lagi disuruh disuruh buat gitu. Ya maksudnya banyak hal yang jadinya kayak ceritanya jadi konyol gitu loh. Mereka twist tapi apa namanya? Ya nggak bener gitu loh. Mereka punya cerita lain tapi nggak make sense aja untuk kita bisa tahu.
Ternyata orang Yahudi sampai sekarang ini loh. Jadi dari aku cuman ya ini memang pendahuluannya. Jadi dari awal kita bisa mengetahui bahwa orang Muslim tidak mengakui bahwa Tuhan kita disalib apalagi bangkit. Orang Yahudi tidak mengakui juga bahwa ada kebangkitan karena mayatnya di apa? Dicolong gitu loh. Mayatnya dicolong. Sampai sekarang mereka juga nggak ada buktinya bahwa mayatnya tuh di mana colongannya. Kan bisa dicari dong. Mayatnya di mana dong kalau emang dicolong. Mereka tahu itu ada di mana, dan mereka kalaupun mereka yang nyolong, mereka bisa nunjukin ini orang masih mati gitu loh. Tapi kan kita melihat enggak gitu ya. Nah, hari ini coba kita lihat, makanya peristiwa Paskah ini begitu menggemparkan gitu ya, begitu banyak orang sampai sekarang terus juga masih masih menyelidiki apakah peristiwa ini benar-benar terjadi gitu loh. Nah, kita sebagai orang Kristen kadang-kadang ya take it granted aja, maksudnya ya udahlah emang kayak gini ceritanya. Enggak, benar-benar inilah keajaiban yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita bisa merayakannya. Karena apa? Karena ada alasan-alasan, ada kemungkinan ada 3 alasan lah. 3 alasan mengapa kita harus merayakan Paskah dan mengerti bahwa Paskah ini begitu penting kita rayakan. Ya memang ya kalau teman-teman lihat ya ada perbedaan yang signifikan waktu kita merayakan yang namanya Christmas and Passover. Kita lihat tidak ada apa-apa di sini. Ya kan, kalau nanti Natal, wah gila lebih apa namanya? Lebih jor-joran ya, lebih semuanya kita bakal kerahkan semua apa yang kita bisa untuk Natalan gitu ya. Tapi kalau untuk Paskah, apa yang kita bisa perbuat? Udah, nggak enak yang ngomongnya jadinya. Ya inilah untuk Paskah, untuk di mana kemenangan itu terjadi, untuk di mana bahwa dia mengalahkan maut tadi. Kita nggak ngerayain sebegitu dahsyatnya, kita nggak merayakan sebegitu meriahnya karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita menjadi hadiah di dalam kehidupan kita. Kita nggak merayakan sebegitu meriahnya gitu loh. Dan ya kita tahu lah nyanyi begitu-begitu aja gitu ya, nggak. There's no exciting in Passover gitu. Tapi kalau kalian mengerti bahwa Passover adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kekristenan. Jadi teman-teman, bahwa kalau kalian mau jadi orang Kristen, kita buka dulu dalam Roma 10. Kalian kalau mau jadi orang Kristen ya, kalian nggak tahu deh udah jadi orang Kristen apa belum nih. Ayat yang ke-9. Oke, ada? Siapa yang jadi orang Kristen di sini? Oke. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu nih, berarti confess ya, ngomongnya apa? Apa yang diomongin? Bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah apa? Membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan that's the syaratnya. Jadi kalian kalau mau jadi orang Kristen, kalian harus mensyahadatkan. Bukan ya itu ya, kalau kita kan kadang-kadang 2 kalimat syahadat kayaknya gimana gitu ya. Tapi dalam orang Kristen juga sama. Kalian harus mengakuin bahwa apa? Yesus adalah Tuhan. Bukan sekedar itu doang, tetapi apa? Percaya kalau apa? Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang. That's the Passover, itulah kebangkitan Tuhan. Jadi kalian kalau nggak mengakui kebangkitan Tuhan, kalian bukan orang Kristen dan kalian nggak bakal diselamatkan. Itulah begitu important banget dari Passover. Nah makanya kalau kalian bayangin, kalau Tuhan Yesus nggak bangkit gimana? Kalau Tuhan Yesus nggak bangkit gimana? What if? Gimana? Ada 1, 2? Kenapa? Gimana kalau Tuhan Yesus nggak bangkit? Apa yang terjadi? Hah? Apa? Binasa. Oh binasa, ya binasa. Ada lagi? Hah? Suffering, because we will be in the hell, ya kan? Another? Oke, ya. Nah, teman-teman kalau mau terus belajar tentang kebangkitan Tuhan, memang dalam semua pasal di Alkitab cuman ada di 1 Korintus 15 itu semua dijabarkan tentang kebangkitan. Itu yang kita bakal hari ini sedikit ya dalam waktu tempo secepat mungkin ya. Kenapa kita harus merayakan Paskah? Why it's very very important. Yang pertama adalah bahwa hal ini adalah hal yang menyatakan benar bahwa Tuhan
kita adalah Tuhan yang benar. Kenapa? Karena dia membuktikan apa yang dia katakan. Bahwa aku akan bangkit lagi pada hari ketiga setelah aku mati, itu terjadi gitu loh. Dan aku mau mengatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar-benar maha kuasa. Benar-benar menaklukkan maut gitu loh, mati untuk menaklukkan maut dan dia bangkit. Kalau cuma mati doang, semua orang mati. Siapa lu mau sebutin siapa? Michael Jackson sampai sekarang mati. Siapa? Kobe Bryant mati. Siapa? Sebutin semua orang di dalam dunia ini, semuanya mati. Nggak ada lagi yang datang lagi dan mereka forgotten. Udah lupain semuanya. Kita hidup ya kan, play aja along semuanya sampai kita juga menuju kepada kebinasan juga. Ya udah, semua orang mati, tetapi ada satu jagoan, ada satu orang yang benar-benar maha kuasa dan itu mengkonfirmasi iman kita bahwa kita benar-benar ada bersama dengan Tuhan yang benar, Tuhan yang benar-benar maha kuasa, Tuhan yang benar-benar menjamin bahwa Dia bisa melakukan apapun, apalagi tentang keselamatan kita. Jadi ayat yang ke-6 kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-6, di situ mengatakan sesudah Ia menampakkan lebih daripada 500 orang sekaligus tuh. Lalu ada beberapa murid kepada Yakobus juga, kepada Rasul dan terakhir kepada Rasul Paulus. Jadi penampakannya udah real, dia menampakkan diri kepada banyak orang gitu ya. Dan itulah bukti daripada kebangkitan dia. Jadi yang pertama, teman-teman kalian harus bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang benar. Kalau Tuhan yang benar, tak pernah nggak tahu ngafal gitu ya. Jadi dialah Tuhan yang benar. Kalian ngerti lah ya, di Indonesia ini ada berapa agama? Ya di dunia inilah ada berapa agama? Banyak Tuhannya punya masing-masing. Tetapi nggak ada yang pernah bisa menggaransi bahwa kalian akan diselamatkan dengan Tuhan yang benar-benar maha kuasa seperti ini. Kalian kalau baca lagi nanti tentang Tuhan Yesus ada di Wahyu, dialah the mighty. All the mighty adalah Tuhan Yesus di situ. Dia berkuasa semuanya. Iblis tinggal dipedangin sekali doang, atau paling gampang paling gak enak tuh perang lawan Tuhan. Karena apa? Pas mereka lagi ngumpul, cuman diapain? Dinapasin doang. Habis. Ya gak enak banget ya. Perang paling gak enak banget. Baru mau perang, woi kita ngumpul semua nih. Ayo geng lu lawan geng gua. Datang cuma ya ampun habis semua. Kagak seru pokoknya, ini nggak seru, pokoknya nggak seru. Kalau kita kan enaknya yang kolosal ya, waduh. Kalau ini kan, ya hilang semua udah, kagak seru, nggak seru. Jadi inilah Tuhan yang maha kuasa. Lalu kita lihat lagi, kenapa alasan kita harus merayakan Paskah? Kenapa ini begitu penting dalam kehidupan kita? Karena kita lihat dalam ayat yang ke-17. Sebenarnya ada berapa kali ya? Ada ayat 14 sama 17. 14 mengatakan gini, 14 dulu deh. 1 Korintus 15 ayat ke-14 mengatakan, tetapi andai kata apa? Kalau nih faktanya beda, Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kita, sia-sialah juga kepercayaan kamu semua, sia-sia semuanya. Makanya di ayat yang ke-17 juga mengatakan, ayat yang ke-17, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Jadi dalam bahasa Inggrisnya kalau bisa di switch ke King James, kita ke 17 ke King James. And if Christ be not raised, your faith is vain. That's my topic hari ini. Jadi iman kita nggak ada gunanya, sia-sialah kepercayaan kita semua ini. Kita ngumpul kayak gini-gini ngapain? Mendingan kita ke mall, oke. Ada lagi nonton, oke. Ada lagi nggak? Ngapain kita di sini? Buang-buang waktu. Kita ngapain di sini? Mendingan kita having fun, makan minum seenaknya sampai gendut. Makan, karena abis ini mati nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Semuanya berjalan dengan normal. Makanya makan dan minum sepuas hati Anda saja. Oke, karena setelah hidup ini tidak ada sama sekali apa-apa, free, nggak ada sesuatu hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kalian. Karena habis ini udah hilang aja gitu kita, nggak ada apa-apa lagi kita. Habis makan minum, enak, kerja, makan minum menikah, udah sia-sia semuanya. Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, ya. Jadi yang kedua adalah ya tadi kesia-siaan bahwa kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, kita menjadi orang-orang yang sia-sia. Ya, sia-sia. Lalu
kita ke ayat yang ke-26. Ayat yang 26. Jadi teman-teman coba deh baca ya, 1 Korintus 15 ini. Ayat yang ke-26, musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah siapa? Maut. Bos, di dalam kehidupan ini kita bakal masih mengalami yang namanya ditinggal sama orang tua kita, ya kan? Ditinggal sama pasangan kita. Ditinggalnya bukan ditinggal pergi ke mall ya, ditinggal di peti mati. Ya, ada orang terbujur kaku di satu kotak, kita liatin, disenyumin gak senyum, nang ningnung juga gak bakal kenapa-napa. Ini orang kenapa? Mati. Selama Tuhan Yesus gak bangkit, inilah yang menjadi kesedihan kita sebagai manusia. Ditinggal orang yang dicintai. Mati. Maut masih datang, maut masih berkuasa atas kehidupan kita gitu loh. Ya bukan mau bilang, emang you bakal ditinggal sama orang-orang yang dikasihi gitu ya. You bakal nangis bombay. The very very sadly di dalam dunia ini, itulah kenyataan hidup kita. Bahwa kita bakal cuma nangis, ketawanya dikit. Nangis lagi karena anggota keluarga kalian ada 10. Kalian yang terakhir. Dan kalian melihat satu-satu, aduh, rumah duka. Dan itulah hidup ini. Kesedihan, air mata. Jadi musuh yang terakhir yang bakal dihancurkan adalah maut. Kenapa? Karena tadi Tuhan Yesus telah mengalahkan maut dengan cara bangkit. Jadi gak ada lagi kuasanya, gak ada lagi kemenangannya. Maut tuh gak bakal bisa mematikan lagi yang namanya Yesus. Jadi apa? Bye maut. You cannot make me dead. I'm alive. Jesus is alive. Tuhan Yesus tuh hidup. Kalau kita nanti masih bisa mati, tetapi Yesuslah adalah buah yang pertama kali ke dalam kebangkitan ini. Dialah orang yang pertama kali bangkit dari maut. Dan itulah hal yang menjadi prototipenya bagi kita nanti. Bahwa setelah kita nanti meninggal, kita memiliki pengharapan bahwa apa? Bahwa maut telah dikalahkan. Kita mengalami apa? Sama dengan Kristus, kebangkitan juga. Kita hidup lagi. Melihat orang-orang yang kita dicintai lagi. Jadi kadang di rumah duka kan bilang gitu. Makanya jangan sedih. Kalau kalian sama-sama benar-benar percayakan Tuhan, kalian akan dikumpulkan nanti bareng-bareng. Di satu tempat. Nanti dibangkitkan kembali. Kita ketemu lagi, lain beda. Kalau kalian nggak percaya sama Tuhan, kita lain tempatnya, ya kan? Kalian bisa baca di Lukas bahwa ada orang kaya sama Lazarus. Dan yang terakhir, kita bisa melihat apa? Ada yang namanya kebangkitan tubuh. Ayat 44, kita lihat ayat 44. Yang ditaburkan tubuh alamiah, ayat 44 ada. Dan dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Ini jawabannya tadi. Jadi setelah kita mengalami kematian, Tuhan nanti akan memberikan kita apa namanya? Tubuh apa? Rohaniah. Di bawahnya apa? Jika ada tubuh alamiah, maka ada tubuh juga tubuh rohaniah. Itu yang Tuhan pakai. Tubuhnya sama, kemungkinan sama kayak kita sekarang. Enggak sih, mungkin bisa dipermak lantar. Bisa dipermak karena gini, karena Tuhan Yesus masih bisa memperlihatkan apa? Lobang-lobang, ya kan? Yang namanya Didimus nggak percaya kan akan kebangkitan Tuhan? Kita buktikan. Tanganku lihat, oke, cek, bolong. Lihat sini gua, bolong. Ya, sih tapi hidup, bolong, tapi hidup. Dan yang terakhir tadi, dia bisa apa? Keluar dari kubur tanpa harus menggulingkan batunya. Jadi artinya tubuhnya gimana? Wow, bisa tembus dong. Bisa tembus, karena waktu itu ada ceritanya. Murid-murid lagi ngumpul, ini dikunci semua nih, rapat semua. Gak ada yang bisa masuk. Tiba-tiba jreng, ada orang di sini di tengah. Masya Allah, siapa ini? Ada
di tengah-tengah langsung muncul damai sejahtera bagimu. Masya Allah, langsung ya gimana tiba-tiba ada orang muncul di situ. Ada di tengah-tengah, nggak kaget. Gimana cara dia masuk? Gimana? Ya itulah, nggak tahu lah. Itulah tubuh yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Dan kita bersyukur banget bahwa kita bukan menjadi orang-orang yang mati dan udah habis. Oleh karena kebangkitannya, kita menjadi orang-orang yang apa? Yang memiliki harapan bahwa di suatu saat nanti dalam kematian kita akan dibangkitkan dan memiliki apa? Tubuh yang baru, tubuh yang rohani, tubuh yang surgawi. Ya, di dalam ayat yang ke-49 dikatakan di situ sama ayat 49 sama seperti kita telah memakai rupa yang dari alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa yang dari sorgawi. Jadi kita akan memakai tubuh yang sorgawi teman-teman, dan inilah bersyukurnya bahwa Paskah ada. Kita harus merayakannya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar, bahwa Dia telah mengalahkan maut dan kita disediakan tubuh yang baru. Tubuh kemuliaan itu lebih super, wih keren, nanti seru, ntar gue bisa terbang kali ya. Kalau bisa terbang atau deh, bisa tembus, keren. Tetap lapar nggak? Lapar sih kayaknya, karena waktu itu Tuhan Yesus minta apa namanya, minta ikan goreng ya kan ikan, ada ikan nggak? Ada, makan lapar deh gue gitu, kayaknya lapar juga sih tetap sih. Nah, puji Tuhan lah masih bisa makan ya. Dan inilah pesan pada hari ini di ayat yang 58. Kalian udah dengar semua ceritanya. 58, karena itu saudara-saudaraku, teman-teman youth di tempat ini yang kekasih, oke, berdirilah teguh, jangan goyah, dan apa? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi apapun yang you just do it in here gitu ya, ini semua gak ada sia-sianya. Orang yang kasih minum gua aja, harusnya dia mendapat upahnya, tetapi gak ada yang ngasih. Di sini ya maksudnya sudah ada sih. Makanya kadang-kadang kalian melayani hamba Tuhan, misalnya ada yang berbicara siapapun, kalian kasih minum, itu ada upahnya gitu loh. Dia itu, karena persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tuh nggak ada yang nggak di counting gitu loh. Semuanya Tuhan perhitungkan, semua jerih payah kalian di dalam Tuhan. Makanya apa? Giat gitu loh. Berdiri teguh, jangan goyah. Baru hari Sabtu, males lah gue. Hari Sabtu males lah gue. Ini loh makanya pesannya dari semua yang telah terjadi, Tuhan bangkit, mengalahkan ini, mengalahkan itu, menyediakan ini, menyediakan itu. Supaya kita apa? Supaya kita bisa apa tadi? Jangan goyah, berdiri teguh gitu loh. Giat selalu. Kita buka dalam 2 Korintus 5, ayat yang 2 Korintus 5. Dikit lagi. Satu aja deh, ada satu aja deh. Ada satu, banyak sebenarnya. Ya, 2 Korintus 5. Ayat yang ke-15, dah terakhir. Kita bisa pakai gitar aja kali ya, gitar mana gitar? Gitar main di G aja G. Oke, terakhir, kita baca bareng-bareng ya, kita baca bareng-bareng ya. 3, 2, 1, dan setelah mati sedikit-sedikit untuk semua orang. Supaya apa? Supaya mereka itu siapa? Kita hidup. Ngapain? Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk siapa? Siapa dia? Jadi kalau kalian mengerti tentang Paskah, your life, hidup kalian bukan untuk diri kalian sendiri lagi. Camkan itu. Karena your life bukan hidupmu lagi, karena you udah dibeli dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus anak domba itu yang telah hidup menyelamatkan kita dan menyediakan tempat nanti di surga di sana dengan semua perlengkapannya, dengan semua tubuh yang baru, semua maut telah dikalahkan. Jadi pesannya jangan kalian dalam persekutuan ini tadi loyo gitu ya, tetap semangat, giat selalu, karena semuanya nggak ada yang sia-sia. Dan jangan juga hidup lagi buat diri kalian sendiri. Ada satu mission yang lebih besar, yaitu hidup untuk Tuhan. Karena apa? Yang telah mati dan dibangkitkan untuk kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi
dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, oh, di setiap waktu. Sekali lagi sama-sama, nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku. Teman-teman katakan sama-sama, dan jiwaku Tuhan, bagi-Mu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan sekali lagi, terus katakan sama-sama, oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya ya bagi-Mu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu Tuhan, kan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu Tuhan, kan jalan-Mu. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Kau telah hidup Tuhan. Kami mau merayakan tentang arti Paskah itu lebih lagi Tuhan, karena kami boleh mengerti bahwa cerita ini bukanlah cerita dongeng, bukanlah hoax Tuhan, tetapi kami percaya di dalam hati kami bahwa Kaulah Yesus Tuhan. Dengan hati kami percaya bahwa Kau telah dibangkitkan menjadi yang sulung daripada semua orang yang telah mati ya Tuhan, yang bangkit bagi kami. Dan Tuhan, kami percaya Kaulah Tuhan yang benar dalam hidup ini. Kaulah satu-satunya, bahwa tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini yang oleh namanya kami beroleh keselamatan. Hanya oleh karena nama Yesus Kristus Tuhan kami beroleh keselamatan, dan kami terima Tuhan, dan kami percaya itulah yang menjadi harapan kami di dalam hidup ini. Dan Kau telah mengalahkan maut. Dari pada hidup ini kami telah akan mengalami banyak sekali air mata, ditinggal banyak orang yang kami kasih, tetapi kami percaya Kau telah mengalahkan maut, dan kami akan bertemu dengan orang-orang yang telah kami kasih, yang sudah lewat di surga nanti ya Tuhan. Bertemu juga dengan kebangkitan yang daripada Tuhan. Kami memiliki tubuh yang baru, tubuh yang jasmania ini akan berlalu, tetapi tubuh yang rohani akan ada. Tubuh yang dari sorgawi itu akan memperlengkapi kami, sehingga kami tidak akan lagi mengalami kematian, dan kami beroleh tempat di surga bersama-sama dengan-Mu, bersekutu selalu Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, yuk saat ini jangan goyah, berdiri teguh di ayat 58 tadi, sebab persekutuanmu dengan Tuhan dan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Dan karena apa? Berilah hidupmu bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk kita bisa merayakan Paskah lebih lagi. Tahun demi tahun kita akan mengalami kebangkitan demi kebangkitan Tuhan, merayakannya lebih lagi di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu boleh berdoa buat setiap hati anak-anak Yud. Kau lihat Tuhan, Kau ketuk hati mereka, untuk mereka menyerahkan diri mereka untuk Kau pakai sesuai dengan kemuliaan-Mu. Menjadi orang yang bukan untuk hidup untuk dirinya lagi, tetapi untuk Tuhan, untuk Kau Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami. Thank you Lord Jesus, You are alive. Kau hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Terima kasih Abi Amos atas firman Tuhannya. Siapa yang malam hari ini diberkati, teman-teman boleh lambaikan tangan. Diberkati ya. Jadi kita malam hari ini diingatkan lagi bahwa kita semuanya percaya Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus sudah bangkit buat kita, dan malam hari ini kita yang berada di sini itu bukan sesuatu yang sia-sia, karena apa yang kita tabur akan kita tuai nanti bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan. Amin.
Oke, kita akan memberikan persembahan. Saya undang Saudari Elsa. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Ko Amos ya Tuhan. Biar firman-Mu terus tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kesehatannya, keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya. Dan biarlah dimanapun hamba-Mu berada bisa menjadi berkat dan terang ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan terbaik kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Dan juga biarlah persembahan ini bisa dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatkan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Oh, Kau raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bermohon bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, yang memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya, yang memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya, yang memerintah untuk selamanya. Amin. Puji Tuhan, kita akan tutup ibadah Yud. Sebelum itu ada pengumuman. Baiklah, kita akan tutup ibadah Yud malam hari ini. Saya undang Pak Cecing untuk tutup kita dalam doa. Ya, terima kasih untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga terima kasih juga untuk hambanya Amos yang termitrakan firman. Tuhan Yesus juga memberkati apapun yang dilakukannya. Baik, anak-anakku, ibadah kita pada malam hari ini selesai. Saya mengundang untuk berdiri. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kembali kami datang ke tatamu yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau telah memberitakan firman-Mu lewat hamba-Mu Amos Tuhan. Kiranya setiap firman yang ditaburkan Tuhan tidak menjadi sia-sia pada malam hari ini Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengar boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupannya Tuhan. Khususnya Kau berkati Amos Tuhan di dalam setiap pelayanannya, pekerjaannya, apapun yang dikerjakannya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa ikut campur tangan di dalam segala hal Tuhan. Sehingga apapun yang diperbuat Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu pada malam hari ini Tuhan. Di dalam setiap profesi apapun mereka saat ini Tuhan, kiranya Tuhan ikut turut campur tangan di dalam aspek kehidupan mereka Tuhan. Biarlah apapun yang mereka lihat dalam studi mereka, pekerjaan mereka, rancangan rencana mereka, mungkin wira swasta yang mereka rencanakan Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun yang mereka lakukan Tuhan, Tuhan memberikan mereka berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Itulah iman kami Tuhan, seperti kebangkitan-Mu Tuhan. Kami punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Sehingga apapun yang kami rencanakan Tuhan, kami percaya Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik yang menyediakan yang terbaik ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Nanti juga Tuhan anak-anak-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan Kau
Sertai kau lindungi mereka kembali ke rumah mereka juga masing-masing Tuhan, tidak kurang suatu apapun Tuhan, sehingga mereka boleh kembali dan berkumpul kepada sama-sama orang tua mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak-anakku, marilah angkat tanganmu, ibadah telah selesai pada malam hari ini. Terimalah berkat shalom, damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa yang senantiasa melingkupi setiap kehidupan kita, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus yang memampukan kita mengasihi Tuhan lewat kita mengasihi sesama kita di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita terima berkat ini dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memampukan kita, yang berhikmat untuk melakukan apapun di dalam setiap kehidupan kita, sehingga Tuhan memberikan kita kemampuan dan memberikan kita arah dan jalan yang benar di dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita terima berkat ini dari sekarang sampai Maranatha tiba, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.